Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Nukmilu ma'a hadratikum fi hadha as-sabah al-mubarak ma'a al-kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran al-muallif al-imam al-hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به إلى المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. Sebelum kita memulai mengkaji kitab At-Tibyan ini, kita sama-sama doakan para guru kita semua, khususnya pengarang kitab yang kita muliakan, yaitu Imam Zakaria Yahya Abi Zakaria bin Sharaf an-Nawawi. Dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya jelas? Kurang? Pengaturannya gimana? Nggak ada, sudah segini pas. Sudah berlibur dulu ya, 5 bulan ya, 4 bulan. Jadi nggak ngaji Tibyannya. Tadinya pekan depannya setelah ngaji kemarin hatam pakai sanad, tapi ternyata hanya rencana kita semua ya. Allah yang menentukan segala. Dan Allah mengizinkan kita semua agar mengkaji At-Tibyan ini secara keseluruhan ya. Karena kemungkinan saya beberapa bulan lagi ke depan di sini. Jadi kemungkinan insyaallah kita bisa menghatamkan kitab-kitab At-Tibyan. Dan insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan dengan sanad At-Tibyan ini yang disambung kepada Imam Nawawi. Lebih jelas yang ini kan? Ya. Yang begini ada ya? Masih di bab pertama ya. Al-babul awal fi aqwafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalat. Tentang keutamaan bagi seseorang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya atau mengamalkannya. Masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amsyatina fid dharain. Fi hadis wasala ilaina an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekarang qala inna Allah ta'ala
yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Ulang, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis yang berhubungan dengan keutamaan bagi seorang yang senantiasa tilawah Al-Quran Al-Karim dan mengamalkannya adalah hadis yang datangnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, penegasan bagi kita yang membacakan hadis ini, bagi kita yang mendengarkan hadis ini, agar yakin tambah yakin, kuat keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, secara harus yakin ya. Kalau kita tidak yakin, maaf, kunci setelahnya tidak akan kita dapat. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u, akan mengangkat, bihadzal kitab, dengan kitab ini. Dalam riwayat lain, ini riwayat Imam Muslim ya, dalam riwayat Ad-Darimi beliau menjelaskan dalam hadisnya bihadza al-Quran. Jadi lebih jelas ya. Di sini kan bihadzal kitab, tapi di riwayat ukhra dalam hadis riwayat Ad-Darimi itu bihadza al-Quran, jelas ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum ya, bihadzal kitab, dengan Al-Quran, dengan kitab ini, aqwaman, satu kaum. Allah, seulang, Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kepada satu kaum dengan Al-Quran Al-Karim. Bukan maksudnya mengangkat, diangkat, digantungi ya, bukan ya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas juga dari hadis lain tadi ya, makna dari yarfa'. Inna Allah yarfa'ul 'ali min ghairihi al-'ali. Ada hadis lain dalam Bukhari. Dalam Syarah Fathul Bahrinya, yarfa' mengangkat satu kaum. Di sana maksud beliau memiliki dua makna, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Di dunia dengan makna yarfa'nya ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah, bukan hissiyah. Iya sih, saya mah dirasa ya. Jadi bukan diangkat digantungi di tembok atau diangkat sama tangan bawahnya, bukannya, tapi secara ma'nawiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Fathul Bari. Artinya apa? Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba di dunia, baik dengan Allah menurunkan beribu-ribu rahmatnya kepadanya. Itu bukannya tingkatan derajat tertinggi dari Allah kepada seorang hamba. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang tiada tara, insya Allah hamba tersebut akan senantiasa beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istiqomah ibadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya akan diangkat derajat di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya bukan berkata menurut saya, karena saya al-faqih, masih banyak kekurangan. Saya mengambil nukil-nukil para ulama. Insyaallah seandainya saya ada nyambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, baik di Bulughul Maramnya dan kitab-kitab lain. Lalu ya, yakni yarfa fi dunya ay yarfa bi makna al-ma'nawiyah, ma'nawiyah, tidak hissiyah. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan hidayahnya. Rahmat dia tidak bisa dirasakan oleh anggota badan kan, tapi rahmat dia Allah bisa dirasakan oleh ruhaniyah, jiwa.
jiwa kita, hati kita. Dengan apa? Dengan pancaran keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'an sumber segala hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi, yarfa' fi yaumil qiyamah, yarfa' fi yaumil akhirati, itu bermakna al-hissiyah, makna yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota badan. Yaitu apa? Allah mengangkat suatu kaum di akhirat dengan apa? Dengan memasukkan mereka kepada surganya Allah yang mulia. Allah angkat derajat di akhirat kelak, itu diangkat dengan memasukkan hamba-hamba Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hissiyah, dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia mendapat kemuliaan, jangan sampai antum berharap kemuliaan di sini dapat beribu-ribu pujian dari manusia. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi yang kita harapkan adalah dapat pujian dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kenapa alasan Allah mengangkat derajat seseorang hamba lewat Al-Quran Al-Karim? Karena Al-Quran sumber pedoman hidup agar seorang hamba dapat melejitkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah seseorang ketika mengkaji betul Al-Quran Al-Karim, seorang menjaga niatnya ketika membaca Al-Quran Al-Karim dan mengamalkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bertambah kecintaan, ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Itu hadis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dasar hadis ini juga, ya. Jadi kenapa diangkat orang yang senantiasa berdialog dengan Al-Quran Al-Karim, senantiasa mulazamah membersamai Al-Quran Al-Karim? Kenapa bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka lah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Mereka senantiasa mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Tanda orang mengamalkan isi Al-Quran adalah mereka yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Itu Imam Al-Manawi, ya. Kemudian yang kedua, kenapa dengan Al-Quran Allah angkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran manba'ul ilmi. Al-Quran itu sumbernya al-ulu, sumbernya ilmu, baik ilmu dunia bahkan apalagi ilmu akhirat. Al-Quran sumber ilmu. Maka orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, insya Allah termasuk orang yang berilmu. Kira-kira Allah angkat derajatnya orang beriman atau Allah hinakan? Angkat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang hamba Allah, yang pertama yang beriman, yang kedua yang berilmu. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran Al-Karim, orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Dan bihadzal kitab, dengan kitab ini bukan antum memiliki Quran disimpan di rumah, bukan itu maksudnya. Kita memiliki Qurannya download di Play Store, bukan itu. Antum beli Quran terus tumpuk-tumpuk. Kenapa antum beli Quran ditumpuk di rumah? Kan bisa diangkat. Saya keluarga berkah Quran, makanya saya beli terus update per bulan, beli Quran update. Cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan. Nah itu kesalahan, salah pemahaman. Maka dikhawatirkan kalau baca Quran, baca hadis, ngaji tanpa guru teh, khawatir kan? Nah bukan itu yang dimaksud. Artinya tentunya Al-Quran yang dia miliki diamalkan, dibaca, bahkan diajarkan. Dan kenapa Allah angkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Quran? Karena Al-Quran itu sumbernya keimanan, sumbernya ilmu. Artinya orang yang senantiasa dengan Al-Quran, insya Allah termasuk orang yang
berilmu dan beriman, maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah angkat derajatnya orang beriman dengan orang yang berilmu. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Berkat Al-Qur'an. Yang jelas-jelas yang kita sekarang amalkan di pondok ini adalah senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an. Maka yang mengajarkan Al-Qur'an tetap menjaga niatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak didiknya nakal sedikit disabar ya. Sabar ya. Jangan sampai naik darah tinggi ya. Ngajarnya hanya 2 huruf, darah tingginya sampai 2 minggu. Rugi. Ya, rugi. Kalau antum targetnya ngajar anak itu agar dia cerdas, itu salah. Sejelasnya salah ya. Kenapa? Karena setiap orang itu tidak semuanya sama rata kekuatan akal hafalannya ya, tidak sama. Satu orang emang bisa antum ajarkan dalam sekali, 2 kali atau 3 kali paham, bahkan bisa mengamalkan. Bisa jadi satu orang lain itu beda lagi. Sudah beratus, bahkan sudah berbusa-busa mulut kita sekalipun kan. Oh, sampai berbusa-busa ya, serang sekalipun, tapi tetap Ustaz, apa maksudnya ya? Lupa lagi. Apa ya? Nah, kalau kita niatnya mengajarkan awal ya, niat awal mengajarkan, ingin mencerdaskan, ingin menjadikan anak itu pintar, maka banyak sakit hati. Karena buktinya gitu, yang satu nakal, yang satu gak suka ngapal, yang satu malas ngapalnya, yang belajar, kira-kira yang pintarnya hanya satu, kira-kira stres saja. Yang ngaji ke antum cuma 1 halaman 15 ya, yang cerdas hanya 1, yang sedang-sedang 5, yang selainnya kurang pintar. Kira-kira stabil dalam kita tidak stabil. Naik ke sini ya, stres. Maka khawatir ada asumsi, tuh lihat, pesan itu lihat kapan orang yang ngajak bantu hidupnya ceria, berkah, bahagia, lihat ruwet itu, suntuk, lihat wajahnya, ya, ya pucat, ya darah tinggi, ngambekan gitu ya, suka ngeluh. Kan imbasnya begitu, imbasnya ke Al-Quran. Alhamdulillah. Salah siapa? Salah kita yang mengamalkan Al-Quran. Maka niatkan mengajarkan Al-Quran semata-mata berharap dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berharap kita mampu mentransferkan cahaya-cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cerdas sedangnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha maksimalkan potensi kita mengajarkan karena Allah udah cukup. Gak usah ngemut kumaha budak kalimah kumaha. Bagaimana orang anak ini ke depannya kan? Jangan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yarfa ini tidak gratis atau cuma-cuma. Saya ulang lagi pelajaran. Diangkat derajat bagi seseorang yang dekat dengan Allah itu tidak cuma-cuma. Ada proses yang harus dia lewati. Minimal ada 5 proses atau 4 katanya, yang harus dia lewati. Artinya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Yang pertama, dia harus tasdiqan bi akhbari. Saya ulang apa? Tasdiqan bi akhbari. Ya, Pak, ini tidak gratis ya. Harus ada syarat-syarat yang harus dilakoni ya. Pertama apa? Tasdiqan bi akhbarihi. Membenarkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, kabar-kabar atau penjelasan-penjelasan atau kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Tasdiqan, meyakini dengan keimanan, diyakinkan. Karena tidak mungkin Al-Quran akan mengangkat derajat kita kalau kita tidak yakin kepada Al-Quran. Artinya tidak beriman ya. Tidak beriman kepada Al-Quran berarti tidak beriman kepada kalamullah. Kalamullah, kalam siapa? Kalamnya Allah. Berarti hanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah mengangkat derajatnya kalau tidak tasdiqan ya. Tasdiqan bi akhbari. Tasdiqan bi akhbari. Jadi membenarkan, meyakini kebenarannya atas apa-apa yang terkandung kandungan yang ada dalam Al-Quran. Pertama. Yang kedua, watanfizan di awamirihi. Watanfizan di awal. Yang pertama adalah tasdiqan bi akhbarihi. Yang kedua,
wa tanfidan bi awamirihi, mengamalkan, mengerjakan atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Beratnya. Berat sekali masuk kategori yang diangkat derajatnya oleh Quran itu. Katanya tidak sebatas kita ngumpulin Quran di rumah sampai 20 ya. Bukan. Hanya sebatas ngajarin saja, tidak. Berat ya. Yang kedua apa tadi? Tanfidan bi awamirihi. Jadi mengamalkan atas perintah-perintah yang Allah perintahkan yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Kira-kira yang pertama sudah kita lewati. Ustaz, tadi jalani insya Allah ya. Yakin ke Quran, yakin ke Allah, iman. Nah, insya Allah berarti dapat apa yang pertama ya. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran? Insya Allah prosesnya proses. Yang penting tidak menafikan. Iman itu wajib, jangan sampai begitu ya. Yang wajib tidak yakini wajib, yang sunnah tetap yakini sunnah. Yang haram tapi haram. Tapi pengamalannya kita proses ya. Nah, yang ketiga apa? Wajtinaban linawahi. Yang ketiganya wajtinaban linawahi. Menjauhkan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wajtinaban linawahi. Wajtinaban. Jim pola wajtinaban linawahi. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. 3 poinnya. Keempat, wahdida bihidayatihi. Apa itu 5 ya? Apa tadi? Wajtinaban dinawahihi. Yang keempatnya wahdida bihidayatihi. Ya. Wahdida bihidayatihi. Wahdida hamzah wasal ihtida. Jadi mengamalkan segala petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi hidayah yang Allah berikan dalam Al-Quran kita benar-benar terima, dijaga dan dimasukkan kepada hati, diamalkan lewat anggota badan kita ya. Wahdida bihidayatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hidayahnya? Keilmuannya ada di sana. Mau menjelaskan masalah Allah itu Rahman Rahim dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala lewat lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tentunya kita tidak akan mengawali segala perkara dengan atas nama Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, pasti apa-apa yang kita amalkan ketika itu baik diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan bukan karena Allah dan tidak mengikuti hidayah Allah yang dalam Al-Quran. Ya bismillahnya tidak amalkan minimal. Katanya bismillah. Bismillah. Ketika dicoba sedikit langsung galau. Gimana hidup saya? Katanya kemarin pada galau tidak? Subhanallah. Kondisi corona subhanallah. Jangan galau, tenang, istighfar, banyak istighfar ya, banyak salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kabar ya. Ustaz di korting ini diskon. Gajinya diskon jadi 50%. Gimana anak saya makan? Anak saya makan bagaimana? Dulu saja anak antum makan di kandungan gak mikirin makan anak antum di kandungan. Padahal sudah antum ganggu kan? Tapi pas sudah lahir mikirin gimana anak saya makan. Kalau di korting 50%, kemana kan Allahnya yang Maha Kuasa? Kemana kan Allah yang memberikan rezeki? Kemana Allah yang memberikan segalanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Antum yakini Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Ar-Rahman Allah berikan kepada mereka di dunia, baik yang kafir, mukmin, Allah berikan. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang kaya banyak orang kafir juga. Itu rahmatnya Allah. Rahim, ya, kalaupun kita di antara umat Rasulullah atau hamba Allah yang sederhana rezekinya, ya, alhamdulillah, yang kecil hati, Allah akan berikannya lebih di akhirat. Ar-Rahim. Nah, tadi yang keempat apa? Wahida bidayah yadi. Adalah antum amalkan tidak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan lewat Al-Quran Al-Karim. Yang ke berapa ini? 6 ya? Ke berapa? Nah, berarti fokus ya. Kelima wa takhalluqan bi akhlaqihi, ya. Wa takhalluqan bima jaa bihi. Wa takhalluqan bima jaa bihi. Berakhlaklah sesuai apa yang ada, yang tertulis, yang tercantum, termaktub dalam al-bab bima jaa bihi. Wa takhalluqan bima jaa bihi. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi jarang berusaha mengusahakan lisan ini benar-benar berakhlak, menyesuaikan akhlak-akhlak yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW jelas, kulukul Quran, ya. Nah, kita minimal sedikit demi sedikit belajar, ya. Kalau kita tidak bisa merasakan langsung dalam Al-Quran, lihat guru-guru Quran kita semua, ya. Tentu punya guru, lihat yang sosoknya benar menjaga akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haluqan bi akhlaqi Quran atau haluqan bima jaa bihi. Jadi kalau kita ingin lihat orang yang paling berakhlak di antara hamba-hamba Allah yang mereka lah yang hafal Quran, ya, yang ngajarin Quran, harusnya begitu kodiannya, ya. Kaidahnya harus begitu. Kalau ingin lihat orang yang berakhlak, paling berakhlak yang mereka yang sedang Quran. Tapi kalau ada yang sedang Quran, ngajar Quran, murojaah Quran, baca Quran, pegang Quran, tapi mau lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, kakinya tidak dijaga dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, artinya tidak dijaga untuk diarahkan kepada yang Allah ridhoi. Mohon maaf, berarti jauh dari kaidah-kaidah. Maka berakhlaknya seperti yang terdapat dalam atau contoh Rasulullah SAW, karena repot kita baca kandungi memahami Al-Quran, kan lihatlah benar Rasul, karena Rasul kurang lagi contohlah alat Rasulullah SAW, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau ketika berhadapan sama sahabatnya, kan. Kira-kira sahabat itu derajatnya di atas Rasul, di bawah Rasul? Di bawah. Tapi ketika Rasul berhadapan sahabat, beliau cuek atau menyapa, tutur salam atau hai mana kemana apa gitu? Enggak, langsung bahasa enta enggak gitu, ya. Mau kemana? Gitu, tapi assalamualaikum, doa keselamatan. Jadi nyapa siapa? Kita merasa tinggi di dunia ini, ke murid tidak mau nyapa salam. Murid cek. Ini sih rasanya masa udah jadi guru, masa masih gabung makan sama santai-santai. Aneh banget. Alhamdulillah. Kita nyontoh siapa, ya? Jadi benar-benar berakhlaklah seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada sahabat Rasulullah. Jadi ketika 5 hal tersebut kita bisa benar-benar mengamalkan, maka akan dapat kuncinya, ya. Kunci kita akan mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi saya tegaskan lagi, bukan karena kita banyak mengumpulkan Al-Quran, tapi banyakkah kita mengamalkan tentang yang ada dalam Al-Quran, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, ya. Kelompok yang kedua, wa yadh'u bi'a akhari, dan Allah akan hinakan, tenggelamkan, rendahkan derajatnya dengan Al-Quran. Siapa akhari? Kelompok lainnya. Nah, kita sekarang di dunia ini tetap hakikatnya kita masih baina manzilatain, ya. Kita di dunia masih di antara dua posisi, karena belum ketahuan kita, kan. Kita masih di dua posisi. Apakah kita masuk kepada yarfa atau wayadwa? Kira-kira kita bisa merasakan sekarang, kira-kira kita di akhirat kelak kita masuk ke yarfa atau wayadwa?
dua manzilah. Ya, karena tersedia pengadilan yang sangat benar-benar bijak adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mari menjaga niatan karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita, ya, akhlak kita, ya, agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan yaitu apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadzal kitab, dengan Al-Qur'an yang kita amalkan dan Al-Qur'an yang kita hafalkan. Nah, itu hadis pertama. Jadi di antara keutamaan orang yang tilawatul Quran, ini bab tilawah pengamalnya, yaitu Allah akan mengangkat derajat mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Insyaallah kita tidak akan pernah menemukan di dunia ini seorang ahli Quran sejati hidupnya sengsara. Nah, tidak akan kita temukan. Saya juga saksi lah, guru-guru saya yang benar-benar dekat dengan Al-Quran, saya tidak pernah menyaksikan hidupnya itu arwah, suntuk, kan, stres, mikirin dunia, kumah, nah, tenang saja. Kalaupun ada, berarti maaf, belum masuk kategori alul Quran. Kita yang ada, saya sendiri ya pribadi, dan guru kami, teduh wajahnya, tenang, gitu ya. Jadi lihat wajahnya, jadi tambah kecintaan saya kepada Al-Quran, tambah kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa gitu. Allah angkat derajatnya. Ya, baik dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al minhu ya Rabb, amin ya Allah ya Rabb. Semoga kita masuk pada golongan yang yarfa'u bihadza al-kitab. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama itu visual sudah, itu rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Naisaburi. Selanjutnya, hadis selanjutnya, wa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini hadis semua yang fenomenal ya, yang antum sudah kenali ya. Insyaallah yang antum sudah amalkan juga kan. Insyaallah. Hadis-hadis legendaris seperti tadi ya. Diusap juga hadis-hadis legendaris yang tidak asing lagi ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian semua Al-Quran Al-Karim. Ada yang menanyakan, baca di sini apakah binallah, apakah ala dhahirul ghaib, apa dhahirul qalbi, ghaiban. Ini iqra di sini apakah baca dengan mushaf atau baca dengan hafalan? Maka jawabannya adalah di sini sigo umum ya, jangan diususkan oleh kita. Artinya iqra pokoknya yang baca Quran, baik semampunya, apakah dengan mushafnya atau tetap kalau ditanya utama mana baca Quran, yang dengan baca lewat mushaf atau hafalan, tetap lebih utama yang hafalan. Tapi tetap ada riwayat yang menjelaskan yang baca Quran dengan membaca mushaf itu kafal bin nafilah alal fardhu. Ada dalam kitab Ar-Ri'ayah dari Imam Al-Bimaqi Al-Qaisi. Jelaskan itu salah yang mengatakan. Yang utama orang baca dengan mushaf dibanding yang tidak dengan mushaf, itu utamanya seperti sholat sunat, sholat fardu daripada sholat sunat. Artinya kan tetap masing-masing punya keistimewaan. Tapi yang jumhur mengatakan tetap utama yang dengan hafalan. Alasannya kenapa yang baca mushaf itu lebih utama? Alasannya matanya ikut baca betul, tangannya ikut pegang Quran. Karena khawatir kalau hafalan mungkin dipegang apa saudah HP ya. Khawatir bisa jadi kan, bisa jadi. Atau sambil ngapal Quran tapi sambil kawannya lagi nudutan, misalkan kan. Tapi kalau pegang mushaf, itu repot, tidak mungkin ya. Karena ada kaidah al-masyghul la yushghal.
Orang yang disibukkan dengan satu perkara yang baik, tidak mungkin dia disibukkan dengan yang lain. Antum sibuk lagi murojaah hafalannya, tidak mungkin antum ada terbesit bikin hal-hal aneh. Antum sibuk ngajar, benar fokus ngajarnya ya, bukan tidak fokus ngajarnya. Itu tidak mungkin disibukkan dengan PHP, disibukkan dengan curhat sama kawan, disibukkan dengan yang lain, tidak mungkin. Kalau ada berarti bohong ngajarnya. Jangan fokus ya tadi, belum fokus, tidak ada kehusuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kaidah al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk dengan satu perkara yang baik tidak akan Allah sibukkan dengan yang negatif. Tidak mungkin. Ya. Sibuk zikir kepada Allah, tidak mungkin sibuk ada sifat nuzul dalam hati. Tidak mungkin sibuk ngomongin orang di hati kan? Si Ujian Tama orang kuning itu kayak lihat kemarin punyanya ibu ini kayaknya senyum. Tidak mungkin gitu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin begini. Si ibu Ustazah itu mah subhanallah punya pakaiannya baru, suaminya baik sekali. Kenapa suami saya? Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin itu mah. Kalau hatinya, lisannya sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak atau akan-akan kan yang calon pengantin semua ya. Sama. Tidak mungkin disibukkan kepada yang negatif. Kalau kita menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan kenapa yang baca Fatir lebih utama dengan yang mushaf. Alasannya apa? Matanya sibuk dengan Quran, tangannya sibuk dengan Al-Quran, lisannya sibuk dengan Al-Quran. Itu alasan. Termasuk salah guru saya, Syekh Said Ibnu Ba'dullah, beliau juga Quran hafal, tapi tetap kalau murojaah suka pegang Quran karena biar dapat semua kata beliau. Kalau berhafal, tapi tidak ada Quran pegang mushaf, saya menghafal Quran telepon pegang Quran lain. Hafal men, gitu ya, tidak begitu. Tidak level men, pegang Quran. Tidak begitu, tidak ada sifat seperti itu. Tapi beliau tetap mengajarkan kepada kami. Saya Ibrahim Ba'ud, saya mulai zaman beliau 20 tahun lebih sampai 3 tahun. Hanya apa sih? Quran dibaca, kalau saya gitu biar mata saya ikut baca, tangan saya ikut memegang yang mulia, biar lisan saya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi sibukkan. Ya, jangan karena orang yang merasa saya mah sudah ada dalamnya ada penyakit yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kalau kita masih mampu, masih bisa, masih kondusif, kita pegang mushaf, ketika belajar pegang Qurannya. Khawatir kan ada yang lupa, kita langsung lihat mushafnya. Kalau tidak, kita ditunda lagi. Awalnya yang lupa satu ayat, yang salah satu ayat, tapi karena tidak pegang mushaf, ditunda, jadilah 10 ayat. Itu dalam sehari sebenarnya. Ditunda lagi, kan ada gengsi ya, atau tidak usahakan tidak mushaf, ditunda, jadi nggak gunung, lupa-lupanya. Usahakan bekerja. Termasuk kayak saya di desa kayak Yudi Agus rahimahullah ta'ala. Begitu juga. Beliau kalau mau roja pegang mushafnya kan ada sepuh. Saya lihat mushafnya mushaf Madinah yang segede ini. Ada yang mushaf Madinah yang segede ini. Beliau suka pegang. Kalau saya lagi sowan ke beliau ke rumah, beliau lagi meroja ya di kamar itu. Kayak mushaf yang gede. Bahkan ketika beliau nyimak sekalipun, beliau ingin buka Quran yang dipegang sama muridnya. Kata beliau, saya ingin ngambil berkah dari Qurannya kawan. Subhanallah ya. Orang sah. Kita siapa? Masih jauh dari alang-alang para ulama, Akhirnya, jadi insya Allah semuanya boleh keutamaan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini masih umum ya. Artinya silakan baca ya semampunya ya Al-Quran Al-Karim. Fa'innahu, karena sejatinya Al-Quran itu di kembali ke Al-Quran. Ada yang kembalinya kepada pahala yang dibacakan oleh Al-Quran. Artinya Al-Quran itu yang mengatakan, emang ulama istilah mengatakan emang Al-Quran itu datang sebagai sosok menjadi syafaat. Apa yang mengatakan emang pahalanya akan datang, jadi memberatkan timbangan seseorang masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat kelak, syafi'an, sebagai syafaat di ashabihi, bagi di ashabi di qori'ihi. Imam Al-Manawi dalam syarahnya Al-Jami' Shaghir ya, di ashabihi di qori'ihi ya. Dan ulama menegaskan bahwa syafaat Al-Quran Al-Karim akan dirasa baik di dunia bahkan di akhirat. Meskipun di dalam hadis ini di yaumil kiamah tertuliskan, tapi insyaallah kemuliaan Al-Quran, syafaat Al-Quran akan dirasa oleh seorang hamba bahkan di dunia itu sudah bisa dirasakan, apalagi di akhirat. Maka banyak kisah-kisah yang kita dengar ya. Al-Imam siapa yang dimakam, contoh Imam Nawawi, Imam Al-Bantani ya, Imam An-Nawawi Al-Bantani Ahlul Quran ya, Ahlullah. Itu satu ketika kan ada biasa ada program di Saudi itu setiap setahun sekali atau 3 tahun sekali dilihat makamnya, itu dilihat dalamnya, kalau sudah kerongkongan maaf itu digeser ya, digeser diganti yang baru. Itu model di Mesir pun sama, karena di Mesir pun sama, karena tandus kan di bawah itu dia kalau digali itu dia batu. Jadi kalau kuburannya kecil segini lah, patoknya kecil segini, tapi ada pintu dia masuk sebadan, masuk ke dalam, itu dalam itu kamar satu, kayak villa gitu. Betul, kamar satu, kamar dua itu karena bawahnya batu gitu. Itu kalau udah bertahun-tahun ya, itu pasnya kan kalau orang biasa mah setahun pun udah hancur, maksudnya udah tulang kan karena habis dimakan raya kan. Geser dan yang baru kan 2 tahun sama 3 tahun. Ketika Imam Nawawi, saya baca dalam dulu. Saya muridnya. Gitu, ketika waktunya diganti posisinya, yang baru pasti lihat masih utuh, masih bersih, bahkan masih wangi. Subhanal Quran ya, di dunia pun Allah berkata ya. Pakai di akhir tanda-tanda banyak ya. Kenapa kok bisa? Masa khurafat atau bohong dipercaya tidak sesuai dengan medis? Kan kata siapa? Kalau iman dipakai medis kan, medis tidak akan mampu menambah iman ya. Kenapa tidak? Coba seorang tidak dimakan rayap. Kenapa tidak mungkin? Ya mungkin. Kenapa? Karena dalam dirinya, dalam raganya, dalam ruhnya itu ada pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah, berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mentransfer cahaya Allah dalam raganya, dalam jiwa, dalam hatinya, ketika wafat rayap mampu menggores, melukai orang yang dekat dengan Allah. Allah tidak mengizinkan. Rayap ciptaan siapa? Allah. Tanah ciptaan siapa? Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, siapa yang mampu? Maka jangan pernah kita merasa minder ya di depan teman-teman yang misalkan lebih kelihatan makmur di luar. Keren hanya kal bahwa sekolah teknik misalnya. Sesekali kenapa saya tidak jurusan IT, padahal si mama itu dulu saya suruh IT mah masa depannya cerah katanya. Tapi sekarang terasa jadi hatinya, sakit hatinya terasa. Kawan saya di IT sudah semua ajajer. Saya nah kita ya, jangan berhati insyaallah dapat kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang lain kecuali Allah berikan kepada Al-Qur'an ya. Allahumma ja'alna al-Qur'an jawaban alami syafi'an li ashabihi. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dalam hadis Rasulullah SAW dengan istilahnya tidak langsung liqorihi dengan yang bacanya, karena di awal kan ikro ya, ikro semuanya baca. Kenapa tidak liqorihi? Tapi apa? Di ashabi seperti ini tidak ada buku-buku, sana pun tidak ada. Kita ngaji li ashabihi di sini kita lihat. Kira-kira kalau antum memiliki sahabat, antum sahabat si A, sahabatnya si B. Kalau sahabat itu ada kaidah 2 yang tidak bisa dilepaskan.
Pertama mudawamah, kedua mulazamah. Itu udah kaidah dasar bagi sahabat ya kepada sahabat lainnya. Si A bersahabat dengan si B, itu harus ada dua unsur. Mudawamah, senantiasa bersama, daiman bersama dalam susahnya, bersama dalam senangnya, bersama dalam segala. Mulazamah sama menyertai juga, tapi mulazamah lebih kuat kedekatannya. Jadi harus kedekatan yang kuat, membersamai senantiasa. Itu syarat di ashabi. Maka di sini bahasanya di ashabihi. Jadi syafaat Al-Quran itu didapat bukan hanya sebatas dibaca satu kali sadaqallah, tahun depan baru sempat dibaca. Hari ini dibaca sadaqallah, 2 hari sebelumnya baru bisa dibaca. Dihafal hari ini, lupa dibaca lagi tahun depan. Bukan itu, tapi ashabihi, bagi mereka yang senantiasa mulazamah wa mudawamah, senantiasa membersamai Al-Quran, senantiasa dalam suka dan duka, dalam sempit atau lapang, gitu ya, dalam sendiri atau bersama-sama dengan yang lain. Itu mudawamah wa mula ashab. Maka Rasulullah SAW dengan bahasanya li ashab. Kalau li qorihi, bagi yang bacanya itu banyak kemungkinan, karena baca hukum bisa jadi, tapi tidak mungkin saja tidak mudawamah, mengamalkannya isinya sebagainya. Ya, maka itu alasannya kenapa li ashabi. Maka kalau ingin kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah Al-Quran Al-Karim, maka jadilah sahabat Al-Quran Al-Karim, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena sahabat itu, ini kodiahnya, kaidahnya, sahabat itu senantiasa tidak akan meninggalkan. Betul ya? Sampai kita benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa Al-Quran bersamai kita sampai masuk surga? Karena Al-Quran sebagai sahabat. Sahabat itu dari mudawamah wa mulazamah, tidak akan meninggalkan sampai kapan. Antum tidak bersyafaat, tapi di dunia banyak meninggalkan. Kira-kira itu adil tidak? Nah, kira yang tidak bersama Al-Quran, tapi kaidah sahabat tidak amalkan di dunia. Kita tidak mudawamah, tidak mulazamah, kira-kira adil tidak? Kita nuntut untuk bersyafaat di Al-Quran. Sahabat itu tidak pernah meninggalkan. Secapek apapun tetap dalam sehari ada dengan Al-Quran. Semalas apapun tetap menghadirkan diri untuk Al-Quran. Risau apapun tetap yang diingat Al-Quran. Itu sulit. Derajat di ashabi itu, ya, sahab itu agak sulit. Maka tidak semua orang mendapatkan sahabat akrab dan sahabat yang karib, tidak semua. Kalau teman banyak kan, tapi sahabat belum tentu. Maka kenapa generasi di zaman Rasul, umat generasi di zaman Rasul sebutnya apa? Sahabat. Kenapa? Karena mudawamah wa mulazamah, mencontoh meniru dan mengamalkan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Mulazamah senantiasa membersihkan, bahkan ketika tidak melihat Rasul 1 menit pun bertanya-tanya di mana Rasul. Kan ketika Rasul tidak ke masjid, ketika bertanya kemana Rasul. Saking kuatnya hubungan mulazamah. Kira-kira hati kita pernah tidak merasakan demikian? Ketika satu hari tidak baca Al-Quran, kita pernah merasakan, di mana apa saya lupa nyimpan. Saya kenapa nih kayak risau ini? Oh iya, kau pernah tidak begitu? Berarti kalau belum, nauzubillah, berarti kita belum masuk kepada derajat sahabat. Mohon maaf ya, karena tidak ada mudawamah wa mulazamah. Maka yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah hanya orang yang bisa jadi sahabatnya Al-Quran Karim, senantiasa membersihkan Al-Quran Karim dan mengamalkan kalimat, ya. Kan dalam hadis ini di ashabi. Hadis kedua, jadi keutamaan orang yang senantiasa tilawah Al-Quran dan muhamalatihi dan mengamalkannya itu adalah akan mendapat syafaat
banyak pintu syafaat ya. Yang minimal kita mudah-mudahan berharap dari pintu Al-Quran kita mendapatkan syafaat ya, syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur semua pintu syafaat ada untuk kita. Amin ya rabbal, khususnya syafaatul Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dua hadis kakak 11 saja. Soal lama aja. Lama-lama ya. Khawatir yang sudah dipahami kabur. Dua hadis visual. Jadi kira-kira mudah atau tidak jadi sahabat Quran? Tidak mudah ya. Maka pahalanya pun tidak sedikit, tapi banyak syafaat masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah kan, sebagai kaidah fikih apa? Al-ujra bi qadri masyaqqah. Hasil itu tidak pernah menyalahi kesulitan yang dilewati. Tidak akan. Jadi hasil itu sesuai dengan kadar usaha yang kita usahakan. Seberat apapun usaha yang kita usahakan, ketika melewatinya, insya Allah akan memberikan hal yang bahkan lebih dari yang mereka rasakan. Maka wajar Allah berikan syafaat yang diantara bagi seorang Quran, yaitu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, karena prosesnya itu berat. Maka jangan pernah antum pede sendiri. Pede sendiri gimana maksudnya? Kayaknya saya ada yang digawai semua, berisuri banget ini, bangun tidur semuanya pinginnya sekali masuk Quran, tapi itu berat sekali. Kenapa orang bisa? Jangan kepedean sendiri ya. Sama orang juga sama sendiri. Tapi mereka memiliki keimanan, keteguhan, kesungguh-sungguhan di Allah SWT. Aduh, kalau jadi malas-malas banget, jangan kepedean. Aku sendiri tidak, orang pun sama, yang lain pun. Saya juga sama, itu perasaan itu sama. Jadi jangan pernah kita risau, ngeluh, kebanyakan ngeluh, jadi futur, jadi malas ngapalin. Karena sebab itu orang pun sama. Bedanya kita mengolah keadaan yang tidak baik jadi baik, itu yang sulit ya. Nah, maka ya jangan kepedean sendiri, sama-sama berusaha jalla Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis hadis selanjutnya. Ada pertanyaan? Sudah ya? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan ya? Insyaallah. Karena sangat berlaku untuk yang paham. Paham ya? Insyaallah paham baik ya. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malah fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, rawahu Bukhari wa Muslim. Ini juga hadis kemarin yang sudah kuasainya dan diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan nasihat kepada siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La hasada, tidak ada hasad. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasad. Hasad apa? Dengki, termasuk penyakit yang ada dalam hati, dengki, iri. Sinonimnya iri ya, iri. Enggak. Ada definisi dengki bagaimana? Ayyarahu ni'mah min ghairihi wa yuridu zawalihi min ghairihi. Dia melihat ada nikmat dari orang lain. Ya. Satu. Wala yuridu, dan dia tidak menginginkannya. Jadi terasa
Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab tasawufnya hikam lagi apa? Ya Allah. Tanda hasad itu pertama, dia melihat orang yang Allah berikan nikmat, dia tidak menginginkannya ada nikmat. Artinya benci, tidak suka gitu. Satu poinnya. Karena kenapa saya jelaskan dulu? Karena biar menjelaskan ini maksudnya ya. Yang kedua, dan dia wayuridu zawal minha, dan dia menginginkan wayuridu zawal minhu, dan dia menginginkan tiadanya nikmat darinya. Jadi satu, dia melihat seorang itu menyimpan mengalih mereka orang, padahal orang itu tidak mau melihat kita. Emang dia lihat saja kan? Ngajakin ya mereka orang. Tahu lah si ibu itu punya apa tas baru, mau kelihatan sama saya. Saya emang gak susah banget itu pria dia. Misalkan ya. Padahal si ibu tidak ada dia. Padahal tapi emang kebetulan kepapasan sama dia. Tapi intinya berapa? Dia lihat nikmat yang Allah berikan kepada kawannya, pada sahabatnya, dia tidak suka pertama. Lalu dia tidak suka dan benci ya. Keduanya apa? Dia menginginkan Allah tiadakan nikmatnya bagi dia. Yang hasad. Yang akan Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini itu bukan hasad yang semisal yang kita bahas ini. Bahasa lainnya yaitu ribatoh. Ribatoh. Itu bahasa lainnya. Bukan hasad. Nama lainnya apa? Ribatoh. Bukan hasad ya. Ribatoh. Apa? Ribatoh tamar butuh. Ribatoh. Karena hasad jadi poinnya apa? Pertama, kita melihat nikmat kepada seorang, dia tidak suka. Yang kedua apa? Dia ingin hilang nikmat itu dari orang tersebut. Dua poin. Kata Imam Ghazali. Ya. Itu tanda ya. Tanda orang itu hasad. Terus akibatnya apa orang hasad? Banyak akibatnya, banyak sekali. Pertama, tentunya orang yang suka hasad itu tidak akan tenang hidupnya sampai wafat sekalipun, dia tidak akan tenang hidupnya. Kalau senantiasa ada hasad, kenapa? Karena dia suka naik potensi darahnya, pompa darahnya, karena hatinya gitu ya. Stres jadi kesini naik. Maka darah tinggi, maaf, mungkin bukan pola makan yang salah, pola niatan, pola akhlak yang salah. Jadi awas, kita fokus saja pola hidup diatur. Yuk, antum kan darah tinggi ya, ini secara medis mah begini. Ya pola hidup dijaga, tapi mah pola akhlak itu tidak dijaga, pola iman tidak dijaga, sama saja. Karena di antara bahaya hasad adalah dia tidak akan tenang hidupnya. Sih risau terus. Mau tenang bagaimana? Punya tetangga, punya mobil baru, ya mah yang sakit runtuh. Tahu sakit runtuh? Punya mobil baru, dia sakit runtuh. Sakit runtuh tahu apa? Sakit gigi. Gitu kan? Tetangga antum biar apa? Cakupan TV-nya lebih luas, pasang parabola. Kawan antum punya parabola, antum beli parame. Kira-kira tenang itu kayak gitu. Orang beli parabola, tahu parabola ya? Sekarang nggak musim parabola ya. Sekarang pakainya apa? Innovation dan sebagainya. Tes ini anti tes. Orang beli parabola, dia beli parame. Kenapa? Nuwun parame obatnya kan gitu. Diiklan begitu. Itu tanda-tanda orang yang memiliki sifat akibat. Maka coba di antara kita khawatir darah tinggi, rematik, asam urat, kamu itu khawatir ada indikasi dari sifat
hasud. Karena penyakit hati semua itu berasal dari hati. Darah itu dipompa dari hati. Itu ya. Hati itu jantung. Tidak dipompa darah nggak bersih semua kan, darahnya kotor semua. Jadi wajar. Darah tinggi, rematik, asam urat. Ini untuk tadi ya, karena lihat orang punya apa gitu ya. Agak hasad. Bahkan dalam ilmu ruqyah lah ya, ilmu ruqyah. Hasad itu akan mengakibatkan penyakit ain. Hati-hati. Orang itu memuji kita dua. Pujian yang jujur tidak berlebihan atau pujian yang berlebihan yang disertai tidak ada keinginan dalam dirinya. Jadi iri hati dan iri. Kalau yang kita terima dari orang lain memuji, wah subhanallah si Akang, Kang Ahmad subhanallah sekali sudah hafal Quran, terus baru beli motor pula, motornya motor RX motor gitu ya, motor balap gitu. Habis itu kemarin baru DP rumah ya subhanallah si Akang Ahmad. Itu ya, itu dua kemungkinan. Apakah dia jujur sesuai realita dan tidak berlebihan dan dia emang senang, jujur itu senang. Atau kemudian kedua, dia pujian itu koyo ngamukeun bahasa pedang gitu ya. Jadi ada tidak suka atau ada tidak suka ya. Ada sifat hasad di dalamnya, maaf, ketujuan orang tersebut jadi ain penyakitnya. Jadi ke Kang Ahmad itu ain, penyakit ain ya. Kata ain. Itu khawatir. Maka kalau kita ada pujian jangan merasa langsung iya dong saya men. Makanya belajar sama saya tidak begitu ya. Aduh tambahan nama aina nguruk tamah. Maka kembalikan ketika ada pujian dari orang hazal khobirobi kita istighfar ya. Kalau bisa mah kul a'udzu birabbil falaq banyak karena hasad doanya diantara dengan falaq binas, falaq itu. Jangan iya dong. Dipuji sedikit langsung push up 100 kali hidungnya kan. Pipinya jadi kemerah-merahan kan, pas dihinakan hitam gelam kan. Tidak, maka hati-hati. Kemungkinan itu hasad itu yang dikhawatirkan seseorang yang menerima hasad jadi ain. Termasuk anak-anak kecil kan suka ada pujian dari tetangganya, ih gelisnya apa itu. Ibunya jangan kepedean dulu. Mau banyak tetap doa terus di hati doa, khawatir ada penyakit ain. Ya, dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi cara diantaranya kata Rasulullah SAW itu harus dimandikan bekas air-air yang dipakai oleh yang hasad diantaranya dan baca doa-doa. Kalau keduanya dengan cara pegang kepalanya baca doa-doa tentang hasad khususnya para budak sebagai ada cara. Ada dikit-dikit lah pernah belajar ya. Yalah terus apalagi itu diantara akibat atau apa ruginya orang yang berpihak hasad. Dan orang yang hasad itu pasti identik tidak akan menerima kebenaran, betul ya? Karena dia ada iri hatinya. Misalkan si Kang Ahmad tadi sudah alim, al-alim, al-allamah, punya ilmu dan bisa mengajarkan orang jadi berilmu ya, jadi syekh kabir lah ya. Nasihati kepada tetangganya, tapi dia bagi hasad. Itu apapun bahasa dia, seindah apapun dia katakan, dia jelaskan, dia berdakwah dan sebagainya, tetap orang yang bersifat hasad itu sangat minim sekali menerima kebenaran karena hanya sudah tentu sifat hasad. Maka hati-hati ya, banyak istighfar, khawatir nasihat-nasihat selama ini yang kita terima itu hilang lagi, khawatir mungkin kita ada sifat hasad dalam diri kita ke orang lain yang khususnya. Ustaz sama karena ngaji ya, ngaji itu kadang ingin itu pas duduk saja sama ustaznya karena takut ya ustaznya galak. Pas pulang hilang semua, khawatir itu indikasi kita banyak hasadnya ke orang. Istighfar hasad. Saya jelaskan di sini bukan hasad. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda-tanda hasad. Lebih tepatnya ulama jelaskan lagi ghibah. Kenapa? Lihat, illa fisnain, kecuali dua perkara. Meskipun Rasul membahasakan hasad, tapi ulama membahasakan lain namanya
Gitu apa? Dia melihat seseorang yang memiliki nikmat wa yuridu nafsahu, dan dia ada keinginan dirinya ingin mendapatkan nikmat itu. Pertama poinnya, ingin menginginkan nikmat orang itu, tapi tidak ada rasa tidak suka dan tidak ada niatan ingin Allah meniadakan nikmat darinya. Tidak, itu tidak ada tanda-tanda ihsan di sana. Orang ghibthah itu yang Rasul di sini adalah apa? Dia melihat nikmat dari seorang, senang lihatnya. Beda sama hasad, kan langsung sakit kutu tadi ya. Hasad mah sakit kepala kan langsung sakit kepala. Gimana gitu? Gimana? Dia melihat orang dapat nikmat, dia senang. Bahkan ada keinginan motivasi untuk diri, wa yuridu nafsahu, ada keinginan dalam dirinya ingin seperti dia. Yang ketiganya apa tadi? Dan tidak ada keinginan Allah meniadakan nikmat-nikmat darinya, itu gitu. Yang Rasulullah SAW ulama dan ini istilahnya lebih ya. Pertama apa? Rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafa an-nahar. Satu laki-laki, satu hamba Allah yang memberikan kepadanya Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua termasuk golongan pertama yang disebutkan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Yaqumu bihi, dia mengamalkannya. Ana al-laili wa baik tiap malam atau siang hari. Jadi boleh ke sana. Asal di sana boleh. Di mana oleh ulama gitu. Jadi boleh iri hati begitu tadi kepada seseorang yang pertama Allah berikan Al-Quran dalam dirinya dan mengamalkan baik malam dan siang hari. Pertama. Yang kedua diperbolehkan adalah apa? Atahullahu ma'lan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik di malam hari atau siang hari. Dua poin yang Rasulullah SAW perbolehkan hasan dengan makna lainnya bagi ghibthah. Pertama kepada orang ahlul Quran. Jadi jangan sampai ada kalau keinginan kita kepada selain itu dikhawatirkan akan hasad. Misalkan dia memiliki berbau dunia yang lebih utama daripada kita, itu dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada hasad. Tapi untuk Al-Quran maka Rasulullah SAW tegaskan boleh untuk jadi motivasi ya. Dan memiliki harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala baik malam dan siang hari, maka infak itu diperbolehkan juga di terang-terang boleh ya, boleh dengan syarat jadi siar motivasi. Kan tidak mungkin orang bisa iri ghibthah kepada seseorang berinfak kalau dia tidak tahu kan, maka diperbolehkan infak itu orang tahu dengan syarat apa? Jadi motivasi orang berinfak. Tapi kalau jadi niatan dia, itu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sifat hasad, apa? Harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawam bisyukri ala ni'matillah, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Hanya orang yang pintar bersyukurlah Allah akan jauhkan dirinya dari sifat apa? Hasad. Karena bersyukur alhamdulillah. Orang yang suka hasad, sudah hasad itu tidak pernah bersyukur. Allah sudah berikan dia yang lebih, tapi lihat orang terus yang lebih tinggi dalam dunia. Panas lagi, hilang syukur ke Allah, jadi kufur nikmat. Kira-kira orang yang kufur nikmat dapat manfaat, dapat azab dari Allah. Azab, maka nilai yang sangat pedih yang Allah berikan kepada yang hasad akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menghapus segala amal-amal perbuatan baiknya, kan? Seperti apa dalam hadisnya? Seperti memakannya api kepada kayu bakar. Bersih, itu bersih. Ntar antum jadi al-muflis, orang yang muflis di akhirat, yang tidak punya keuntungan di akhirat. Karena ketika mau ditimbang nilainya 0. Mungkin banyak hasad ya dunia. Nauzubillah
Maka yang pertama, Imam Ghazali menjelaskan agar terhindar dari hasad, yang pertama apa? Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dikuatkan hati kita dan ilmu yang benar-benar bisa diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang senantiasa ridho kepada ketetapan Allah yang akan terhindar dari sifat hasad. Mudah-mudahan dari hadis yang sudah sama-sama kita kaji ini, kita mendapatkan faedah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang pilih, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis setelahnya itu satu pembahasan dengan hadis sebelumnya, ya, sama saja kronologinya, yaitu hadis yang datangnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasad illa fi itsnain, hanya berbeda sedikit tadi maknanya ini mah harta sama hikmah. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Jadi hasad itu boleh dengan dua perkara. Tadi makan Quran sama hartanya, ini mah harta sama hikmah. Ada laki-laki datang memberikan suatu harta, fasallatahu ala halakatihi bil haqq, dan dia habiskan ya segala hartanya di jalan yang benar. Jadi punya harta, dia bersihkan hartanya itu jalan infak dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali seseorang yang dunianya habis sebelum dunianya meninggalkan dia. Tidak sekali bagi mereka yang meninggalkan dunia sebelum di dunianya meninggalkan dia tanpa nilai. Maksudnya apa? Ini sesuai perkataan Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu masalah. Itu tulis dalam kitabnya Al-Istidad Yawmi Ma'ad Ibnu Hajar Asqalani. Kita hadis motivasi. Jelaskan tuba liman taraka dunya qabla an tatruqahu. Kau sangat beruntung sekali bagi seorang hamba yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa? Dia punya dunia tidak habis begitu saja sesuai hawa nafsu, tapi dunia itu dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ada istimewa di dalam. Tadinya apa tadi? Hikmah. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah berikan hikmah kepadanya dan dia mengamalkannya dan mengajarkannya dengan penuh hikmah. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang bijak dalam tutur katanya, ya, dan juga mengamalkan kebijakannya, ya, itu yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ada hadis yang menjelaskan boleh hasad ketika kepada orang yang memiliki hikmah dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam mengamalkannya. Alhamdulillah.